Gambut merupakan satu ekosistem yang penting di dunia karena gambut memiliki peran penting dalam perubahan iklim, konservasi, keanekaragaman hayati, dan sumber mata pencaharian masyarakat. Gambut itu adalah material organik yang tertimbun secara alami dalam kondisi kejenuhan air yang sangat tinggi. Bahannya itu berasal terutama dari tumbuh-tumbuhan, daun, ranting, dan sebagainya, yang sudah atau sedikit mengalami dekomposisi pembusukan. Ada beberapa sifat gambut yang secara umum sangat baik untuk fungsi-fungsi ekologi. Gambut ini kan mempunyai kemampuan menyimpan air kalau dia dalam kondisi baik, itu antara 15-20 kali dari berat kering. Pada saat hujan lebat, dia akan menyimpan air, pada saat kemarau dia akan merilis pelan-pelan. Gambut ini begitu dia rusak, dia tidak bisa pulih seperti fungsi penyerapan air tadi. Indonesia memiliki gambut seluas 20 juta hektar, tersebar di Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Dengan kondisi tersebut, Indonesia merupakan wilayah dengan gambut tropis terbesar di dunia. Luasnya tanah gambut dan fungsinya yang kompleks menjadikan gambut sangat penting bagi kehidupan manusia. Saat ini, tanah gambut di Indonesia mengalami degradasi. Berdasarkan data dari Indonesia Climate Change Center, selama 10 tahun, yaitu dari tahun 2000 hingga 2010, seluas 2,2 juta hektar tanah gambut telah mengalami degradasi. Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya degradasi lahan gambut adalah praktek-praktek pengelolaan lahan gambut yang tidak mempertimbangkan aspek keberlanjutan atas nama pembangunan, di mana lahan gambut dikonversi dan mengalami pengeringan. Di dalam strategi pengelolaan lahan gambut ASEAN, praktek pengelolaan terbaik atau Best Management Practice telah ditetapkan sebagai salah satu prioritas untuk pengelolaan lahan gambut di tingkat regional maupun nasional di bawah Rencana Negara Aksi Indonesia. Praktek pengelolaan terbaik menjadi bagian terpenting dalam memastikan keberlanjutan dari ekosistem lahan gambut. Berbagai praktek pengelolaan terbaik telah diinisiasi dan dipromosikan melalui berbagai pihak, termasuk negara anggota ASEAN, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri Kehutanan, lembaga swadaya masyarakat, dan pendekatan proyek-proyek lain seperti proyek hutan gambut ASEAN yang bertujuan untuk meningkatkan hasil mata pencaharian dan juga kehidupan masyarakat melalui aktivitas pengelolaan terbaik. Praktek-praktek pengelolaan terbaik ini dapat bervariasi tergantung kepada situasi dan kondisi lokal. Kalimantan memiliki luasan lahan gambut yang sangat luas, mencapai 5 juta hektar. Lebih dari 3 juta hektar terdapat di Kalimantan Tengah. Oleh sebab itu, sangat penting untuk melindungi lahan gambut di Kalimantan Tengah melalui perlindungan dan konservasi secara terus-menerus dan melalui praktek-praktek pengelolaan terbaik di lahan gambut yang terdegradasi. Sistem kanalisasi itu bahwa air dari hamparan gambut itu justru keluar gitu. Di selatan Palangkaraya ini ada yang disebut dengan Kanal Kalempangan. Kalau saja 2 minggu kemarau itu sudah kering. Nah, dengan adanya tabat atau dam yang kami buat mulai tahun 2005, ternyata air itu bisa tertahan. Jadi tujuan pembuatan dam ini juga, ini kita harapkan ruang antar dam itu menjadi habitat atau tempat tumbuh ikan lokal.
sistem beli tanaman tumbuh. Ini konsepnya masyarakat diminta untuk melaksanakan menanam jenis pohon tertentu. Jadi masyarakat itu cuma bermodalkan tenaga, dia melaksanakan apa yang kita instruksikan. Konsepnya ini bibitnya disediakan, ya. Dia hanya nanam, kemudian memelihara. Konversi lahan gambut untuk pertanian yang terjadi secara besar-besaran, namun biasanya tidak terlalu berhasil karena sifat alami lahan gambut yang bersifat asam dan menyimpan air. Terjadi pro dan kontra dalam hal mengembangkan pertanian di lahan gambut. Sayangnya, kebanyakan petani gagal mengelola lahan gambut karena kurangnya pengetahuan. Menerapkan praktek-praktek pengelolaan terbaik di lahan gambut, terutama sistem pengelolaan air, menjadi penting untuk meningkatkan produksi pertanian dan di saat yang bersamaan juga mencegah terjadinya kebakaran gambut dan degradasi lahan gambut. Sunyadi Asli adalah salah satu petani di Kalampangan yang mencoba melakukan metode pengelolaan gambut secara coba-coba sejak awal desa ini dibentuk sekitar 25 tahun lalu. Jadi kalau memang pertama itu harus dilakukan, rumput-rumput itu, gulma-gulma itu dibakar, dikumpulkan, dicampur dengan pupuk kandang ayam, dengan kapur. Jadi keduanya cukup ditugal. Jadi lahan saya itu saya atur benar, airnya itu khusus. Dari lahan saya itu masuk di lahan saya, nggak boleh kemana-mana. Karena apa? Saya menjaga si ini, tanah saya itu kalau apa istilahnya, larut. Kalau larut habis mas. Gitu. Itu ganas itu daripada dibakar gitu loh. Karena tanah gambut itu kan sangat ringan tuh kalau kering itu. Ringan kan. Kalau ringan, kering itu timbul, nah ikut air. Nah ini kelihatan dari sini. Supaya ini dalam, ini gantung. Jadi hanya airnya saja yang ke sana. Batas ini aturannya itu paritnya harus dalam, parit kedua itu dalam juga, dan selanjutnya ini seperti ini. Kalau pipa itu tujuannya supaya air itu terkendali secara mengalir. Provinsi Riau memiliki area lahan gambut terbesar di Sumatera, terdiri dari 4 juta hektar atau 45% dari total area lahan gambut di Riau, sama dengan 56% dari seluruh luasan lahan gambut di Sumatera. Lahan gambut di Riau dapat menyimpan karbon tertinggi di Sumatera dan Asia Tenggara. Lahan gambut ini juga berfungsi sebagai sumber ekonomi dan mata pencarian masyarakat. Namun, area lahan gambut di Riau, termasuk Semenanjung Kampar, telah mengalami degradasi yang sangat tinggi. Semenanjung Kampar merupakan satu wilayah lahan gambut terbesar di Provinsi Riau. Kebutuhan untuk merehabilitasi dan pengelolaan terbaik menjadi pilihan yang harus sesegera mungkin dan dilakukan secara serius. Gagasan untuk melakukan penyekatan parit di kawasan hutan rawa gambut Semenanjung Kampar dilakukan oleh Yayasan Mitra Insani pada medio tahun 2009 lalu dengan melakukan kanal blocking pada sekitar 25 kanal yang ada di 2 desa, yaitu di Desa Teluk Meranti dan Desa Teluk Binjai. Keberadaan kanal yang selama ini dipergunakan untuk kegiatan logging ternyata membawa dampak terhadap hasil tangkapan ikan pada tingginya kadar asam di kanal serta serasah yang mengganggu alat tangkap mereka. Kemudian kami berkolaborasi dengan beberapa kelompok nelayan yang ada di 2 desa tersebut untuk kemudian kita melakukan kegiatan penyekatan parit sekaligus restocking ikan
Sebagai konsekuensi dari pendekatan partisipatif, kegiatan ini diawali dengan pertemuan kampung di mana harus disepakati kanal mana yang akan ditutup, kanal mana yang tidak ditutup. Kriteria kanal yang tidak ditutup adalah kanal yang selama ini menjadi alur transportasi nelayan, khususnya untuk mengambil atau membawa hasil produksi perikanan yang mereka hasilkan. Selama di blocking kanal itu, penghasilan masyarakat itu sudah berubah pada biasa gitu kan. Biasanya dapat satu hari bisa 30, sekarang mencapai 50 kilo. Karena gambut, kanal itu tidak menutup lagi pada alat tangkap seperti anak nelayan. Ya, seperti pengilar, juga jaring gitu. Sampai saat ini mungkin banyak masyarakat kita yang sudah melakukan best practice management ya di wilayah-wilayah lahan bergambut ini. Kalau kita lihat mungkin wilayah Indragiri Hilir yang kita kenal dengan daerah namanya daerah Seribu Parit, itu mereka sudah sangat memahami bagaimana melakukan budidaya di kawasan bergambut. Harapan Jaya adalah sebuah desa di Riau yang telah melakukan upaya pencegahan kebakaran hutan dan area pertanian melalui peraturan desa. Secara administratif, desa tersebut berlokasi di Kecamatan Tempuling, Kabupaten Indragiri Hilir. Dan dari perspektif, lahan gambut area tersebut berada di hutan gambut kerumutan. Sebelum perdes itu ada, itu di masyarakat kita memang sudah ada yang namanya aturan yang terkait dengan masalah denda ataupun penalti terhadap masyarakat yang melepaskan api secara bebas. Bahwa sawit itu per satu batangnya 350.000 dan untuk karet itu 100.000 rupiah per satu batangnya. Berangkat dari adanya aturan, kita merasa dan berpikir perlu mengemas kebudayaan ataupun adat ini menjadi suatu aturan yang mungkin dalam hal ini lebih bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Kami dari pemerintahan desa di tahun 2010 itu menggagas bersama masyarakat dan tokoh-tokoh masyarakat bagaimana aturan masalah pembakaran lahan ini betul-betul bisa ditata, kemudian bisa dipertanggungjawabkan dan semua pihak bisa mematuhi aturan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa aturan ataupun denda yang diberlakukan kepada masyarakat di Desa Harapan Jaya itu sebetulnya memiliki maksud dan tujuan bukan kepada dendanya, tetapi lebih bagaimana masyarakat itu peduli, kemudian waspada terhadap apa yang mereka kerjakan, terlebih kepada membakar lahan ataupun perkebunan yang mereka kerjakan. Jadi bukan dendanya yang menjadi tujuan, akan tetapi lebih kepada bagaimana masyarakat itu sadar bahwa mereka pada saat melepas api itu mempunyai efek yang kurang baik, baik kepada pribadi dia juga kepada lingkungannya. Indonesia berkomitmen untuk melakukan aksi atas perubahan iklim dan memelihara sumber daya lahan gambut melalui perjanjian para pihak, memberdayakan dan menyebarkan pengetahuan kepada komunitas lokal untuk ikut bertanggung jawab dalam mengelola lahan gambut melalui praktek-praktek pengelolaan terbaik, merupakan solusi keberhasilan untuk semua. Mendorong praktek yang baik, salah satunya dengan praktek pengelolaan terbaik, akan membantu menjamin keberlangsungan hidup masyarakat yang tergantung dan tinggal di sekitar hutan gambut. Melalui intervensi praktek pengelolaan terbaik, akan lebih sedikit risiko terjadinya kebakaran dan asap. Pilihan-pilihan mata pencaharian masyarakat tersedia dan terjamin dengan meningkatkan pendapatan dan produksi. Oleh karena itu, upaya-upaya untuk menguatkan kerangka institusional dalam rangka meningkatkan kehidupan sosial ekonomi melalui praktek-praktek pengelolaan terbaik adalah menjadi sangat penting. Komunitas lokal harus didorong untuk berpartisipasi dalam praktek-praktek pengelolaan terbaik tersebut. Ini akan membantu menciptakan kesadaran di antara para pihak tentang pentingnya mengelola lahan gambut secara berkelanjutan dalam upaya mendukung keberlangsungan mata pencaharian masyarakat lokal dan di saat yang sama juga memelihara iklim global.
Thank you.